Seperti yang sudah Live Door Indonesia rangkum, inilah beberapa kampung janda yang ada di Indonesia. Kampung Batuah. Kampung Batuah adalah sebuah kampung yang penduduknya mayoritas berstatus janda. Ini terletak di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Menariknya, sekitar 90% penduduk wanita di Kampung Batuah menyandang status janda. Kebanyakan dari mereka menyandang status janda karena suaminya meninggal dunia. Di Kampung Batuah umumnya para wanita menikah dengan pria yang usianya terpaut jauh lebih tua. Jarang sekali para wanita di Kampung Batuah yang berstatus janda memutuskan untuk menikah lagi. Mereka lebih memilih hidup sendiri dan menggantikan peran suami untuk mencari nafkah. Desa Ciburayut. Namanya Desa Ciburayut, terletak di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa itu juga tenar disebut sebagai kampung janda. Para janda di sana banyak yang bekerja untuk menafkahi anak-anak mereka sebagai perajin besek. Dengan kehidupan yang jauh dari kata layak, kebanyakan anak-anak mereka umumnya hanya lulus sekolah dasar, SD, dan tak sedikit anak-anak itu membantu ibunya bekerja. Mengapa begitu banyak janda? Lantas, mengapa begitu banyak janda di desa tersebut? Apakah tak ada laki-laki lain yang mau mengawini mereka? Atau enggan menopang mereka secara ekonomi? Beberapa fakta kemudian coba dikupas, seperti beberapa penjelasan berikut ini. Hampir separuh penghuni kampung adalah janda. Sekiranya warga kampung tersebut kurang dari 100 kepala keluarga yang setengah di antaranya berstatus janda. Sebagiannya adalah janda-janda muda berusia belia. Rata-rata menjanda karena ditinggal mati suaminya. Sebagai kawasan pedesaan yang berada di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango, menjadikan para lelaki-lelaki di sana bekerja menjadi penambang pasir, baik dari menggali dan menyaring pasir, hingga pemecah batu, untuk menghidupi keluarganya. Namun seringnya terjadi longsor di lokasi penambangan, membuat para pekerja itu kebanyakan meninggal dunia dan meninggalkan istri dan anak-anaknya. Janda muda yang berterbaran. Sebagian janda-janda di kampung itu ternyata masih berusia belia, atau janda muda. Mereka menikah muda sekira 16 tahun yang tentunya secara mental belum siap berumah tangga. Bahkan di usia 17 tahun ada yang sudah kawin 2 kali karena ditinggal mati suami. Selain karena ditinggal suami meninggal di penambangan pasir, janda-janda muda ini juga menyandang status sebagai janda cerai. Kurangnya perhatian pemerintah. Kampung janda di Bogor ini menyimpan banyak permasalahan yang tentunya perlu diperhatikan dan diperbaiki oleh pemerintah daerah, mulai dari perekonomian, lapangan pekerjaan, hingga pendidikan. Hal itu sesuai dengan pasal 78 RUU Ketahanan Keluarga. Jika pendidikan di sana sudah membaik, lapangan pekerjaan tersedia banyak, dan tentunya nilai ekonomi warga akan membaik. Lokasi penambangan pasir yang terkenal angker. Banyaknya penambang galian loji, tambang karst yang menjadi korban reruntuhan galian di Kampung Panyarang, Desa Ciburayut, membuat sebagian masyarakat urung menjadi penambang pasir. Bahkan banyak masyarakat yang meyakini jika bekas galian tambang pasir itu kini menjadi salah satu wilayah yang diakini cukup angker. Pendek kata, mulai banyak masyarakat yang tak ingin istrinya jadi janda, karena sudah banyak sekali kejadian di tambang itu. Meski begitu, profesi penambangan pasir tetap menjadi salah satu mata pencarian umum di kampung tersebut. Karenanya, upaya pemerintah setempat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kampung janda nampaknya perlu sesegera mungkin dilakukan. Kampung Ngeposari Kampung Janda. Berikutnya adalah Kampung Ngeposari. Kampung ini terletak di Kecamatan Semanu, Gunung Kidul, di Yogyakarta. Berbagai jenis janda ada di kampung ini. Mulai dari sebutan janda muda, janda kembang bahkan janda tua. Mereka ditinggal suami dengan berbagai macam alasan. Ada yang ditinggal meninggal dunia, ada pula yang pergi tanpa kabar. Mereka pun harus bekerja demi bertahan hidup dan menghidupi keluarganya. Komplek Arbain. Sebuah komplek perumahan umumnya bebas ditinggali oleh siapa saja baik yang sudah berpasangan ataupun yang masih melajang. Namun, berbeda dengan Komplek Arbain di Pasuruan, Jawa Timur, yang semuanya diisi oleh perempuan yang menyandang status janda. Di komplek ini terdapat 40 rumah yang ternyata bebas biaya sewa rumah. Bagi yang ingin menjadi warga Komplek Arbain, harus menyertakan surat cerai atau akte kematian suami. Di Komplek Arbain menerapkan peraturan yang cukup ketat,
bahwasanya penghuni dilarang pulang lebih dari jam 10 malam, dan tidak boleh menerima tamu pria kecuali ada tetangga yang menemani. Ternyata Komplek Arba'in didirikan oleh seorang pria asal Pasuruan bernama Hanif Kamaluddin. Kampung Padukuhan Kalangbangi Wetan. Kampung Padukuhan Kalangbangi Wetan yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul, dikenal sebagai Kampung Janda. Menurut keterangan Damayanti, warga setempat, bahwa hampir separuh warga desa di Padukuhan Kalangbangi Wetan adalah janda. Damayanti menjelaskan, bahwa para wanita yang ada di Kampung Padukuhan Kalangbangi Wetan berstatus janda akibat perceraian, suami meninggal, dan ditinggal suami tanpa kabar. Bahkan masjid di kampung tersebut tak bisa dipakai sholat Jumat karena jumlah pria di sana tak lebih dari 40 orang saja. Para perempuan di kampung tersebut juga sudah bisa ikut kerja bakti seperti membuat jalan raya dan lain-lain. Desa Losari.